اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu hati kita untuk datang kepadanya dalam keadaan sukarela, sebelum kita datang kepadanya dalam keadaan senang ataupun terpaksa. Malam ini kita akan membaca dan tadabbur surat Al-A'raf surat 7 ayat 126 sampai 130. 126 sampai 130. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat itu. Ada Ustaz Tony, Ustaz. Ustaz Tony, ini di jalan atau di rumah nih? Ya saya. Di mana nih, di jalan atau di rumah? Afwan Ustaz, di rumah ya. Ya Ustaz. Kalau begitu kita minta antum nih. Jemaah, terutama ibu-ibu sudah lama merindukan antum ini. Suaranya. Oke Ustaz. Ya, oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ini Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani bersama kita, dan kita persilakan kepada beliau untuk memandu kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat yang ke-7 ayatnya 126 sampai 130. Tafadhal Ustaz. 26 Ustaz ya. 126 sampai 130. Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf dengan Ustaz kita terutama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا جاءتنا وما بنا أفرغ علينا وتوفنا مسلمين. ربنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض
ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم ويزرع زرع قال سنقتل أبناءهم ونساءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ولقد أخذنا آل فرعون ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الله العلي العظيم.
Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim Zid wa wa barik barik Rasulillah alihil ala wa alihil Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazna Ustaz Tony Sanwani yang telah memandu kita, membimbing kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 126 sampai 130. Semoga Allah SWT mencatat semua yang dibacakan beliau kepada kita sebagai wasilah baginya untuk mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya nanti di akhirat dan menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu keberkahan di dunia ini kepada beliau dan keluarganya. Begitu juga jemaah sekalian, dimanapun berada yang telah ikut membaca Al-Quran tadi, semoga Allah SWT mengirim malaikat dari arasnya, bersab-sab sampai ke rumah jemaah semuanya, sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan bacaan tadi sebagai pengundan datanya rahmat lahir dan batin. Kita teruskan surat Al-A'raf kita. Surat Al-A'raf pada surat yang ke-7, berarti tempat yang tertinggi turunnya surat ini di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 206 ayat. Ini pembahasan kita masih berkisar Nabi Musa, dan terakhir sampai 125 adalah pembicaraan Fir'aun dengan para tukang sihir. Kita tahu bahwa tukang-tukang sihir yang didatangkan oleh Fir'aun untuk mempermalukan Nabi Musa, pada akhirnya ternyata mengakui bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah sihir, tetapi mukjizat. Sehingga pesihir-pesihir ini lalu kemudian bersujud kepada Allah melalui Musa dan Harun alaihi wassalam. Mengajarkan kepada kita banyak hal, bahwa kebenaran bisa datang kepada siapapun juga. Sedangkan orang seperti Fir'aun berjumpa dengan Nabi Musa ketika Musa ini masih sangat kecil, bayi, tetapi tidak tergerak hatinya untuk beriman atau mengenal Tuhan, karena di dalam hatinya diisi dengan dendam, amarah, dan kearoganan, arogansi. Mari kita teruskan dan kita review dulu ayat 225. Dan 125 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu mereka berkata, ini para pesihir ini, masih para pesihir. Inna ila rabbina munqalibun. Jadi ketika diancam akan dipotong kaki dan tangannya bersilangan, diancam untuk disalibkan di pohon kurma, maka mereka para pesihir mengatakan, Inna ila rabbina lamunqalibun. Seakan-akan mengatakan bahwa kami hanya takut kepada Allah, karena pada akhirnya kita semuanya akan kembali kepada Allah. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, inna, sesungguhnya kita semuanya, ila rabbina, kepada Tuhan kita lah, munqalibun, kita akan dikembalikan. Jadi kita akan kembali ke sana, bukan kembali kepada Fir'aun. Bahkan Fir'aun sekalipun pada akhirnya juga akan kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah SWT. Jadi tidak ada. Jadi kalau mereka meninggalkan Musa, artinya meninggalkan Allah, dan menerima Fir'aun, berarti telah berpijak pada tempat yang salah. Karena kalau berpijak pada Fir'aun, Fir'aun sendiri adalah makhluk, Fir'aun sendiri akan mati. Oleh sebab itulah pemahaman pesihir ini luar biasa, padahal baru berjumpa dengan Musa di lapangan besar itu, tetapi kata-katanya inna ila rabbina lamunqalibun, inna ila rabbina munqalibun. Kata-kata ini muncul dari hati jiwa yang bening, yang ikhlas. Itulah sebabnya di dalam belajar agama,
adalah intinya adalah keikhlasan, mengosongkan jiwa kita, hati kita dari kepentingan-kepentingan. Di dalam ilmu tasawuf atau ilmu irfan dikatakan bahwa pembersihan hati itu menempuh 3 jalan. Yang pertama adalah pengosongan, baru kemudian yang kedua adalah pembersihan, baru kemudian yang ketiga adalah penampakan ataukah musyahadah. Biasa disebut dengan istilah takhalli, dan tajalli. Jadi pengosongan adalah takhalli, kemudian pengkondisian, kemudian mengisi dengan hal-hal yang baik, namanya takhalli, lalu kemudian nanti pada akhirnya yang muncul adalah kebesaran dia, namanya tajalli. Sekarang kita lanjut pada ayat berikutnya. Maka kemudian para pesihir ini setelah diancam oleh Fir'aun, lalu kemudian berdoa. Dan doa ini menarik untuk kita hafal. Saya kira di antara kita sudah ada yang menghafal doa ini. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayatina. Wa ma, dan tiadalah tangkimu kamu wahai Fir'aun membenci kami, mendendam kepada kami, illa kecuali an amanna bi ayati rabbina. Hanya karena kami beriman kepada ayat Tuhan kami. Ayat Tuhan kami yang dimaksud di sini adalah mujizat Fir'aun. Mujizat Nabi Musa. Bi ayati rabbina. Jadi bi ayati rabbina, mujizat Nabi Musa, mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi coba lihat bahwa seorang pesihir, karena dia berilmu, dia bisa mengenal mana sihir beneran dan mana bukan sihir. Maka kata-katanya menarik, ayati rabbina. Jadi apa yang dipertunjukkan oleh Nabi Musa adalah ayati rabbina, yaitu ayat-ayat, tanda-tanda Tuhan kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengenal betul bahwa ini bukan sihir, bukan sulap, tapi ini adalah merupakan mujizat. Dan karenanya amanah kami karena berdasarkan pengetahuannya, ma'rifatnya, bahwa apa yang dilakukan Musa itu bukanlah sihir, tetapi benar-benar mujizat. Dan yang namanya mujizat selalu bukan muncul dari nabinya atau orangnya, tetapi dari zat yang maha kuasa yang membackup, yang membackingi nabi dan rasul tersebut. Jadi mujizat itu bukan maunya Nabi Musa, tapi maunya Allah. Kita sudah lihat sebelumnya pada saat para pesihir melemparkan tongkat-tongkatnya dan semuanya jadi ular. Lalu kemudian Allah mewahyukan, jadi bukan Nabi Musa yang melemparkan tongkatnya sendiri, tapi menggunakan kata-kata wa auha ila Musa, dan kami mewahyukan kepada Musa an alqi asaka, agar engkau Musa melemparkan tongkatmu. Jadi melemparkan tongkat itu bukan maunya Nabi Musa. Dan yang memberikan juga mujizat pada tongkat itu ya bukan Musa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pembicaraan tentang tauhid Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di Gunung Turzina, yang kita sering angkat di tempat ini ketika Allah berfirman, ya Musa innani anallah la ilaha illa ana. Baru kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa setelah itu untuk datang kepada Fir'aun, karena Fir'aun innahu tagha, dia telah berbuat melampaui batas, bersikap egoistik. Nah, sekarang kemudian bertemulah Musa dengan Fir'aun, tetapi Fir'aun tidak terima kalau itu adalah mujizat, maka kemudian didatangkanlah para pesihir, tapi ternyata pesihir itu sendiri beriman kepada Nabi Musa. Wa ma tanqimu minna, tiadalah kamu wahai Fir'aun membenci kami, kecuali, artinya tidak beralasan masa membenci kami hanya karena iman. Iman ini kan urusan pribadi. Iman ini urusan di hati, bukan urusan di luar. Di luar pesihir tetap menghormati Fir'aun. Di luar pesihir tetap menghormati Mesir sebagai negara berdaulat. Di luaran pesihir tidak pernah bersekongkol dengan Musa untuk membuat keonaran di Mesir. Jadi benar-benar ya karena iman, dan iman itu adalah urusan privat, urusan hati. Jadi makanya di sini pesihir membuat pernyataan, dan pernyataan ini sebetulnya memberikan pesan kepada seluruh penguasa di muka bumi bahwa tidak beralasan sebetulnya penguasa manapun untuk mencampuri urusan pribadi warganya.
urusan pribadi termasuk iman di dalam warganya, selama tidak menjelma menjadi sebuah keonaran, selama tidak menjelma menjadi sebuah persiapan untuk melakukan pemberontakan, selama tidak menjelma menjadi sebuah keinginan untuk merusakkan negara. Selama itu adalah keimanan, selama itu berkaitan dengan pribadi, urusan mereka. Mau mereka Islam atau non-Islam, Nasrani atau Hindu, itu tidak ada masalah, urusan mereka masing-masing. Kalau dia Islam, mau itu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu terserah mereka masing-masing. Karena urusan Syafi'i, Hambali, Hanafi itu adalah urusan pribadi mereka masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk bermazhab Syafi'i, tidak bisa kita memaksakan orang untuk bermazhab Hanafi, dan seterusnya. Bahkan kalau orang itu misalnya memilih Islamnya bercorak Syiah atau Ahlul Bait atau Ibadi, ingat ada juga Ibadi, itu adalah urusan pribadi mereka. Mungkin jemaah sekalian yang belum pernah dengar istilah Ibadi, kalau di Oman, negara Oman, kerajaan Oman, itu mayoritas penduduknya bermazhab Ibadi, termasuk rajanya. Jadi Ibadi ini agak beda, ya. Jadi sebetulnya ada 3 mazhab besar di dunia itu yang apa namanya, yang boleh dikatakan mayoritas di sebuah negara. Pertama Sunni, mayoritas di banyak negara termasuk Indonesia, Malaysia. Di Singapura juga Islamnya bercorak Sunni. Di mana-mana Sunni, di India, Pakistan, Bangladesh itu adalah Sunni. Bahkan di Irak pun juga masih ada sekitar 30-40% Sunninya. Nah, jadi Sunni itu mayoritas di Mesir apalagi. Yang kedua adalah Syiah Ahlul Bait. Jadi ada negara yang mayoritas Syiahnya seperti Iran, Irak, ya, Bahrain itu mayoritas Syiahnya. Di Saudi sendiri ada Syiah sekitar 30%, terutama di Arab Saudi Timur. Itu adalah 2. Yang ketiga ada satu yang jarang kita dengar, yaitu Ibadi. Jadi ada negara yang mayoritas penduduknya bermazhab Ibadiyah atau Ibadi, yaitu kerajaan Oman, termasuk rajanya sendiri. Nah, cuma ini jarang dibahas, tapi itu faktanya, bisa searching di Google masing-masing. Ya. Jadi jemaah sekalian, jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa adalah salah besar apabila kita mencampuri urusan privat orang lain. Ya. Bagaimana keberimanannya itu urusannya dia dengan Tuhannya. Maka di sini dikatakan wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Tiadalah kamu wahai Firaun membenci kami kecuali hanya persoalan sebetulnya tidak pantas raja dan negara ikut campur. Kenapa? Ini kan menyangkut keimanan kami. Amanna bi ayati rabbina. Yang namanya beriman itu adalah urusan pribadi. Kecuali kalau saya beriman lantas kemudian saya berniat untuk mengkudeta Firaun, itu salah. Tetapi iman itu adalah hubungan privasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan tidak mempengaruhi tindakan sosialnya dalam pengertian berbangsa dan bernegara. Lamma ja'atna, ketika kebenaran itu datang kepada kami. Ya, jadi ketika Musa memperlihatkan tongkatnya tadi jadi ular dan itu dalam mukjizat, itu disebut dengan lamma ja'atna. Yang diyakini Mesir di sini bukan tongkatnya Nabi Musa. Tongkat itu hanyalah penampakan tajalli. Yang diyakini di sini adalah bahwa Musa dan Harun itu benar-benar Rasul Allah. Jadi artinya Musa dan Harun itu bukan oknum yang berdiri sendiri. Musa dan Harun adalah oknum yang membawa pesan dari zat yang maha tinggi yang menjadi pengutusnya ke manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan lamma ja'atna, ketika kebenaran itu datang kepada kami. Bukan Musa, tetapi ja'atna, ketika ayat kebenaran itu datang kepada kami. Taknya di sini tak perempuan ini ayat. Jadi ketika kebenaran itu datang kepada kami, ya kami beriman. Musa hanya perantara. Maka sebelumnya ketika dia sujud kepada Allah melalui Musa dan Harun, itu hakikatnya sujud kepada Allah. Dan kata-katanya adalah amantu atau amanna birabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun, kan begitu pembahasan sebelumnya. Amanna birabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami telah beriman kepada Tuhannya alam semesta. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhannya alam semesta, sekaligus Tuhannya Musa dan Harun. Rabbi Musa wa Harun. Baru kemudian masuk Rabbana, ini doanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita menghadapi apapun juga baca doa ini. Kan sudah jelas. Ingat jemaah sekalian, ancaman yang paling mengerikan adalah ancaman Firaun kepada para pesihir.
Ancamannya adalah saya akan memotong tangan dan kaki kamu secara bersilangan dan akan mensalib atau menyalibkan kamu di pohon kurma. Kan ancaman yang luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita dibunuh sekalian ya lebih bagus, dibunuh sudah selesai. Tapi bayangkan kalau dipotong tangan dan kaki bersilangan, ini kan penderitaannya lama sekali. Terus setelah itu dinaikkan di atas pohon kurma, kemudian dipaku, disalib. Ya. Dapat Bapak Ibu bisa bayangkan, dapat jemaah sekalian bayangkan. Jadi ini pasti penderitaan yang teramat sangat berat. Oleh sebab itulah, maka kemudian Allah melalui para pesihir mengajarkan kita doa. Karena kan doanya para pesihir ini. Mereka di sini artinya para pesihir. Ya. Mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, afriq alaina sabra. Karuniakanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin. Jadi dua unsur di sini. Yang pertama adalah unsur kesabaran. Yang kedua adalah unsur keberserah-dirian. Jadi unsur kesabaran dan unsur keberserah-dirian. Dan ini didapatkan dari iman. Jadi kita lihat berserah diri di sini ini datang dari kesabaran. Dan kesabaran di sini ya. Jadi ini adalah datang dari kesabaran dan kesabaran ini datang dari iman. Ya. Jadi orang yang beriman itu harusnya naik pangkat, naik tingkat menjadi sabar. Orang yang sabar naik tingkat menjadi orang yang berserah diri secara sempurna. Ini yang terakhir. Penggunaan kata tawaffana, wafatkanlah kami, kan berarti akhir, ending. Jadi ending perjalanan manusia dalam agama, terutama Islam, adalah berserah diri. Jadi ini yang paling tinggi. Jadi tawaffana muslimin. Makanya kan ayat yang dibaca oleh khotib pada saat Jumatan itu adalah surat Ali Imran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi berserah diri adalah peringkat atau level paling tinggi. Ini adalah peringkat yang paling tinggi. Ya. Berserah diri. Karena berserah diri artinya apa? Sudah fana secara sempurna ke dalam kebaqaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya air dalam gelas sudah dituangkan seluruhnya ke dalam samudra, sehingga ketika air dalam gelas itu dituangkan ke dalam samudra, maka identitas air gelas menjadi hilang. Yang ada adalah samudra. Identitas itu bermula dari mana? Identitas pribadi kita semuanya bermula dari aku. Jadi identitas itu aku, namaku, rumahku, anak, istriku, suamiku, dan sebagainya. Itu kan dari aku. Ketika itu tidak ada identitas. Makanya hewan-hewan tidak bisa menentukan identitasnya. Karena tidak bisa berkata aku. Nah, ketika keakuan ini sudah kita tuangkan ke dalam samudra akunya Allah, maka aku kita, identitas pribadi kita hilang. Ketika identitas pribadi kita hilang, kita tidak merasa orang yang berpangkat, kita tidak merasa berdarah biru, kita tidak merasa berpengetahuan tinggi, kita tidak merasa ini dan itu, pokoknya kita tidak ada. Ini yang disebut dengan tajalli. Tajalli itu artinya semua yang ada hanya Allah. Sama dengan air yang telah dituangkan ke dalam samudra, maka dia bertajalli menjadi samudra. Jadi tidak ada lagi air gelas, tidak ada lagi air yang ada dalam cangkir, tidak ada lagi air dalam botol, yang ada adalah samudra ketika air itu dituangkan ke dalam samudra. Karena sebetulnya semuanya air itu sama dan satu, tapi ketika ditempatkan pada wadah yang berbeda-beda, dia menjadi berbeda-beda. Kita menyebut air botol, air cangkir, air gelas. Padahal sebetulnya kan hakikatnya satu air. Nah, ketika masuk dalam wadah-wadah seperti inilah, riskan atau rentan terjadinya bentrokan. Karena yang di sana merasa dirinya lebih baik daripada yang di sini. Atau yang di sini merasa dirinya lebih baik daripada yang di sana. Yang dalam pembahasan awal surat Al-A'raf ini, iblis menggunakan kata-kata, saya kan lebih baik dari dia. Ketika air gelas mengatakan saya kan lebih baik daripada air di botol, maka muncullah awal daripada bentrokan, awal daripada keretakan sosial. Ketika air dalam gelas mengatakan saya kan lebih baik daripada air dalam cangkir, maka mulailah muncul ketegangan sosial. Oleh sebab itulah meniadakan identitas-identitas subjektif seperti ini penting demi terciptanya ketenangan sejati di dalam sistem sosial ini.
Nah, di sini diajarkan kita oleh para pesihir. Bayangkan, para pesihir mengajarkan kepada kita yang baru tadi mengenal kebenaran melalui Nabi Musa. Di sini caranya mengajarkan kita melalui doa. Ya, doanya adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, afrik alaina sabra, karuniakanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin. Kenapa kita berikan Kenapa kita berikan penekanan di sini? Jadi kita berikan penekanan di sini. Ya, kita berikan penekanan di sini. Ya. Begitu ya di sini. Jadi dua, sabar dan muslim, dua. Karena ini dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita setelah beriman di sini. Iman baru sabar. Nah, coba lihat kita misalnya kasusnya di Timur Tengah. Ya, bukan kita yang mengalami, bukan kita yang berada di Gaza, bukan kita yang berada di Palestina. Kita sendiri kayaknya gondokan merasa marah. Kok seakan-akan belum ada pertolongan, kok seenaknya saja Israel berbuat seperti itu. Ya, kita ini cuma menyaksikan orang Gaza, orang Palestina mengalaminya sudah hampir 100 tahun. Sudah 75 tahunan, sejak tahun 47 sebetulnya. 48 sudah berdiri negara Israel, tetapi kejadiannya sejak tahun 47-an, bahkan sebelumnya sudah mereka mulai digusur sedikit demi sedikit. Sampai kemudian Ben Gurion menyatakan membuat negara itu. Jadi sejak pada saat itu bangsa Palestina itu sudah tergusur, sudah hidup dalam pengungsian, senantiasa berada dalam ancaman senjata Israel dan sekutu-sekutu barat yang kuat. Kita tahu Ismail Haniyeh sendiri aslinya bukan Gaza, tetapi dia pengungsi di Gaza karena Gaza itu adalah tempat pengungsian tadinya. Jadi Ismail Haniyeh dari tempat Palestina yang lain yang sekarang sudah diambil oleh Israel. Lalu kemudian mengungsi masuk ke Gaza, dibuatkan tempat pengungsian di sana. Jadi dia sudah lahir di tempat pengungsian. Jadi bagaimana dengan kita yang cuma menyaksikan 1 tahun? Kita seakan-akan sudah mengatakan ini kok membuat kita panas hati kita, kok kenapa pertolongan belum ada? Nah, harusnya kita selalu membaca doa ini. Karena ini adalah doanya para pesihir yang diancam untuk dipotong kaki dan tangannya bersilangan dan disalibkan di pohon kurma. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kalau kita menghadapi masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah apapun, masalah keuangan, masalah pertanian, masalah semua apapun juga, maka bacalah doa ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang belum menghafal doa ini, coba catatlah. Ini adalah surat Al-A'raf ayat 126. Ini 126. Doanya mulai dari sini aja bacanya. Mulai dari sini bacanya, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ada juga doa seperti ini yang dibaca oleh pengikutnya Talut ketika menghadapi Jalut. Itu mirip. Kita tahu bahwa yang pengikutnya Talut yang sampai ke medan perang itu sangat sedikit. Jadi perjalanannya Talut itu kan sampai ke medan perang itu panjang berliku-liku. Dan di sepanjang perjalanan itu banyak yang jatuh, banyak yang gugur, banyak yang tidak berhasil sampai ke ujung. Yang sampai ke ujung itu cuma sedikit. Ya, yang sedikit itulah yang kemudian ketika menghadapi tentaranya Jalut yang besar, tentaranya Goliat Jalut yang besar pula, kemudian berserah diri kepada Allah dengan baca doa yang mirip ini. Coba kita lihat di sini. Ya. Ini surat Al-Baqarah 250. Ya. 250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi. Maka tatkala mereka menyeberang sungai, sehingga kemudian tampaklah di depan sana Jalut dan bala tentaranya. Jaluta wa junudihi. Ya, maka kelihatanlah Jalut dan bala tentaranya. Qalu, artinya kalau kita sudah melihat musuh itu kan sudah terjadi kontak langsung. Secara psikologis itu kan lebih menekan. Ya, lebih menekan kita kalau sudah kelihatan langsung. Kalau belum kelihatan, kita belum terlalu tertekan karena belum melihat wujud nyatanya. Tapi sekarang sudah kelihatan. Jalut dan tentaranya yang banyak, orang yang besar sudah kelihatan. Nah, apa yang terjadi setelah melihat kejadian ini? Lagi-lagi kalau mereka berdoa. Nah, jadi
mereka yang berhasil sampai ke medan perang, medan laga, dan kemudian berhadap-hadapan dengan Jalut dan tentaranya yang banyak, tidak ada mereka punya modal kecuali satu. Ya. Tapi ingat, mereka cuma persiapkan perang, menyiapkan senjata perang. Ya. Sama juga dengan saudara-saudara kita di Timur Tengah. Ya, Hizbullah membangun membangun senjata, membuat senjata, mempersiapkan senjata sebanyak-banyaknya, melakukan latihan sedisiplin-disiplinnya. Begitu juga di Hamas, di Palestina, di Gaza, ya di Yaman juga begitu, di Suriah begitu juga, Iran juga seperti itu. Nah, setelah itu apa? Rabbana Afrika laina. Jadi dari sini kita lihat bahwa doa itu datang ketika kita sedang berjuang. Doa kemenangan ketika berjuang. Bukan doa kemenangan namanya kalau tidak berjuang. Ya. Jadi mereka ini sudah berhadapan, baru doanya seperti ini. Sama tadi tukang sihir, berada di medan pembunuhan, baru dia berdoa Rabbana tadi. Rabbana Afrik alaina sabra. Sampai di sini mirip, bukan lagi mirip, sama ini. Rabbana Afrik alaina sabra. Jadi sama, sabar juga. Rabbana Afrik alaina sabra. Jadi sampai di sini sabar. Ya. Jadi yang diminta adalah kesabaran. Ya. Rabbana Afrik alaina sabra. Wahai Tuhan kami, Afrik, ya, karuniakanlah alaina kepada kami. Sabra, kesabaran. Jadi yang diminta adalah kesabaran. Wathabbit aqdamana, dan kuatkanlah hati kami. Aqdam di sini secara bahasa artinya kaki-kaki kami. Kaki itu kan tempat berdiri. Tempat berdirinya manusia secara rohani adalah jiwanya. Wathabbit aqdamana, kuatkanlah jiwa kami, kuatkanlah hati kami. Jadi sabar dan kekuatan hati. Wansurna alal qaumil kafirin. Baru muncul pertolongan. Dan tolonglah kami Allah menghadapi orang kafir, yaitu Jalut dan bala tentaranya. Jadi pertolongan datang apabila kita menguatkan hati. Menguatkan hati hanya masuk akal apabila kita memiliki kesabaran. Kesabaran hanya masuk akal apabila kita berada di medan perang. Kalau tidak di medan perang, ya tidak relevan kata-kata doa-doa seperti ini. Ya, tidak berbuat apa-apa tapi minta kekayaan, ya tidak relevan. Tidak belajar, tidak baca buku, tidak kuliah, tidak sedang kursus, lalu kemudian minta ilmu, ya tidak bisa. Harus ada usahanya seperti di sini. Ya. Jadi Rabbana Afrika laina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Kalau di Timur Tengah sekarang ini alal qaumil kafirin adalah Israel, Amerika, dan sekutu-sekutunya. Wansurna alal qaumil kafirin. Nah, jadi jemaah sekalian yang belum dapat hafal doa ini juga bisa ditulis surat Al-Baqarah, surat 2, ayatnya 250. Jadi doanya mulai dari sini aja nih. Ya, dari sini. Nggak usah baca di atas sini. Dari sini nih. Rabbana Afrik alaina sabra. Sampai di sini. Wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi dari sini sampai ke sini. Ya, ini maksudnya kita baca. Seperti mana tadi di sini, dari sini sampai terakhir. Ya. Jadi kalau tadi di sana Rabbana Afrika lana sabra wa tsabbit aqdamana, kalau di sini Rabbana Afrika lana sabra wa tawaffana muslimin. Kok kenapa berbeda? Ya karena kondisinya berbeda. Kalau kondisinya tadi tentaranya Tolut, ya itu ingin berperang. Tentu saja kekuatan yang dibutuhkan melawan, pertolongan. Kalau di sini tidak, ini adalah akan dibunuh mereka. Maka yang diminta adalah tawaffana muslimin. Jadi permintaan tawaffana muslimin, mereka tidak mau lari daripada kematian. Kalau kita kan lari dari kematian, tawar-menawar sampai kemudian kebenaran kita tinggalkan, kebenaran kita tanggalkan, kebenaran kita sembunyikan. Yang penting selamat. Nah ini tidak, justru mereka tetap menerima bahwa dia akan menerima kematian. Cuma minta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Kan luar biasa. Jadi ujungnya ekornya berbeda, karena berbeda situasinya. Ini adalah doanya para pesihir, dia mau dibunuh oleh Fir'aun, mau dipotong tangan dan kakinya, lalu kemudian disalibkan di pohon kurma, ya lama-kelamaan pasti mati. Maka permintaannya adalah tawaffana muslimin. Sedangkan kalau yang di sini terjadi perang antara tentaranya Talut dan tentaranya Jalut ini. Maka doanya adalah setelah kesabaran, yaitu tsabbit aqdamana, kuatkanlah kami dalam menghadapi
perang ini ya Allah. Wansurna alal qaumil kafirin, bantulah kami menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Nah, jadi saya kira ya, jelas. Ini adalah surat Yunus 88. Ya, ini juga ada kata muslimin juga. Ini sudah disampaikan Musa juga. Jadi ini adalah sama dengan ajaran Nabi Musa. Wa qala Musa ya qaumi, dan berkatalah Musa. Ya. Musa berkata, kan tadi cerita Nabi Musa juga. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika kalian semuanya ya amantum, beriman. Nah, itu tadi. Bila kepada Allah. Jadi sama tadi, makanya apa yang terjadi pada pesihir sudah mengatakan kami beriman. Nabi Musa sudah mengatakan, ya qaumi in kuntum amantum billah. Jadi apa yang disampaikan Nabi Musa sudah tertangkap, sudah terenungkan, teresapi oleh para pesihir. Walaupun para pesihir ini baru berjumpa dengan Nabi Musa di medan pertemuan dengan para pesihir itu. In kuntum amantum, jika kalian semuanya beriman, billah kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka kepadanya lah kalian harus bertawakal. Jadi kalau di sini kita lihat setelah beriman, tawakal. Ya, tawakal. Jadi in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, maka harus bertawakal. Jadi bentuk lanjut daripada iman di sini adalah tawakal. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, kalau kalian sudah benar-benar berserah diri. Nah, jadi boleh kita lihat di sini bahwa tawakal ini akan dimiliki oleh orang yang berserah diri. Ya. Jadi bahwa berserah diri ini adalah harusnya menjadi bentuk tertinggi karena tadi sebelum kematian, tapi ada sifat yang melekat pada kata berserah diri, yaitu tawakal. Ya. Jadi muslim berserah diri kualifikasi. Salah satu unsur yang ada di dalam kualifikasi itu adalah tawakal. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Jadi kalau orang beriman, maka harusnya bertawakal, berserah diri ujungnya. Kalau dia berserah diri, bertawakal. Kenapa berserah diri bertawakal? Karena ada kata in, jika. Jadi kan berarti fa'alaihi tawakkalu, jika. Jadi kan ini adalah syarat, ini adalah jawab namanya. Jika kalian berserah diri, maka hendaknya lah bertawakal kepadanya. Ya. Sama aja dengan ini. In kuntum amantu billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau kalian berserah diri kepadanya. Jadi sudah kita dapatkan dalam unsur-unsur sabar itu ada apa saja. Tadi kita sudah lihat. Dalam unsur-unsur sabar itu ada jiwa yang kuat. Ya, ada jiwa. Sabra wa thabbit aqdamana. Kemudian ada kebergantungan kepada Allah. Tidak merasa punya apa-apa. Ya, kemudian kita lihat di sini dalam unsur sabar ada keberserah dirian, sama tadi di sana. Jadi sama semuanya urusannya. Sekarang kita lanjut. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna. Menyaksikan keadaan ini, maka berkatalah al-mala', pemuka-pemuka, yani para elit-elit, para kepala-kepala, ya, para pejabat-pejabat, min qaumi fir'auna, dari kaumnya Fir'aun. Jadi kalau kaumnya Musa biasa lebih spesifik kepada Bani Israel. Kalau kaumnya Fir'aun berarti penduduknya Mesir. Ya. Wa qala al-mala'u min qaumi Musa, dan berkatalah para pemimpin dari kaumnya Musa, dari kaumnya Fir'aun, atazaru Musa, apakah kalian membiarkan Musa? Jadi atazaru Musa wa qaumahu, dan kaumnya. Maksudnya kaumnya di sini adalah Bani Israel. Ya. Jadi kita lihat sebelumnya bahwa Fir'aun dan juga Malak juga mengatakan bahwa Musa itu waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular, lalu kemudian mereka berkata, apa yang dilakukan Musa ini adalah sihir untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Masih ingat pembahasan sebelumnya. Lalu kemudian Fir'aun bertanya, lalu apa tindakan kita, apa saran kalian? Para pemimpin berkata bahwa tahanlah dia, arjih wakahu, tahanlah dia dan saudaranya. Kita kirim orang ke daerah-daerah, ke kota-kota untuk mencari para pesihir yang berpengetahuan, kan begitu.
Nah, sekarang pesihirnya sudah datang. Ya, alih-alih mendukung Firaun, tapi sekarang beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Nah, sekarang berbicara lagi para malak ini, para pemimpin, kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir pada saat itu dengan provokatif. Atazar Musa wa kaum, apakah kalian tetap membiarkan Musa dan Harun dan kaumnya litufsidu fil ardi, untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jadi artinya setelah mereka terbukti tidak bisa menaklukkan Musa, tidak bisa mempermalukan Musa, alih-alih mempermalukan Musa, mereka lah sekarang yang malu karena pesir yang didatangkannya justru sujud kepada Allah melalui Musa dan Harun. Sekarang mereka memprovokasi lagi bahwa apakah kalian membiarkan Musa? Artinya sekarang saatnya kita bunuh Musa karena tidak ada lagi jalan. Mau dipermalukan tidak bisa. Maka satu-satunya jalan harus dibunuh ini Musa, kira-kira begitulah. Maka bahasanya adalah atazaru Musa wa qaumahu, apakah kalian membiarkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ardi, untuk membuat kerusakan di muka bumi. Padahal mereka lah yang buat kerusakan di muka bumi. Cobalah lihat apa pintarnya mereka membuang kata-kata. Wa yadarka alihataka, dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ya, meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yaitu berhala-berhala kalian. Jadi, apakah kalian membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi? Siapapun di antara kita tentu tidak ingin ada orang membuat kerusakan di muka bumi. Pasti orang marah kalau mendengarkan ada orang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi bukan persoalan membuat kerusakan di muka bumi yang bermasalah. Siapapun tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Yang salah adalah kata-kata ini ditujukan kepada orang yang salah. Orang yang tidak benar, yaitu orang yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau ditujukan kepada orang yang faktanya membuat kerusakan di muka bumi, tidak ada masalah. Tetapi Nabi Musa sama sekali tidak pernah membuat kerusakan di muka bumi, tapi kemudian ditimpakan tuduhan seperti ini. Jadi yang salah bukan kata-katanya, tetapi dialamatkan kepada orang yang salah, yaitu Musa bukanlah pembuat kerusakan di muka bumi. Jadi artinya apa? Ini adalah fitnah, ini adalah hoax. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara besar sekarang yang berkuasa kepada seluruh manusia. Amerika, terutama Israel. Apa saja. Ya. Semuanya dibolak-balikan. Baru-baru Netanyahu ketika datang ke PBB, dia menyebutkan bahwa Iran dan negara-negara dan kelompok-kelompok dari sekitarnya itu adalah negara-negara atau kelompok-kelompok hitam pembuat kerusakan. Ya, orang semua tahu bahwa membuat kerusakan adalah Netanyahu dari Israel. Tetapi dituduhkan kepada Iran dan juga kelompok-kelompok seperti Hamas. Padahal Hamas membela dirinya, ingin mengambil negaranya kembali. Seperti itulah. Amerika juga begitu, seenaknya membuat tuduhan di mana-mana. Ya. Nah, jadi itulah yang mereka lakukan. Jadi kata-kata ini selalu terulang terus. Model-model seperti ini, tipologi seperti ini selalu terulang oleh penguasa-penguasa yang korup, penguasa-penguasa yang totalitarian, yang tidak ingin disalahkan oleh perbuatan salahnya. Ingat, tidak ingin disalahkan oleh perbuatan salahnya, maka kesalahan itu dilemparkan kepada orang yang tidak bersalah. Atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka. Qala, Fir'aun berkata. Nah, jadi ini adalah pendapat provokatif dan langsung kemudian disambut, ya. Kalau ikan langsung diembat oleh Fir'aun, ya. Langsung dimakan oleh Fir'aun kata-kata ini. Ya, dari sini kita lihat bahwa Fir'aun itu adalah, ya, dari awal memang bersumbu pendek. Langsung berkata Fir'aun ini, qala sanuqattilu abna'um, saya kira-kira begini, tidak mungkin saya membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Saya tidak mungkin membiarkan Musa dan kaumnya menyebabkan kita keluar tidak menyembah berhala-berhala kita. Sanuqattilu abna'ahum, saya akan membunuh anak-anak mereka. Ya. Jadi fatwa membunuh anak-anak itu 2 kali muncul. Sebelum Musa lahir sudah keluar fatwa ini, pendapat ini. Sekarang diulangi lagi kembali setelah Musa diangkat jadi nabi dan datang kepada Firaun, diulangi kembali.
Dia tidak ingin lagi kecolongan, karena ini kan kecolongan muncul Musa. Sudah dibunuh anak-anak anak laki-laki, tapi ternyata masih muncul satu orang, itu Musa. Sekarang dia pertegas kembali, sanuqattilu abna'ahum, saya akan bunuh anak-anak laki-laki mereka. Kata-kata bunuh bisa bermakna dibunuh beneran, seperti yang terjadi pada Firaun. Bisa juga bermakna sebelum dibunuh ditahan, seperti yang terjadi pada penjara-penjara Israel. Di penjara-penjara Israel ribuan orang-orang anak-anak muda Palestina yang ditangkap dengan tuduhan yang tidak benar dan tidak diadili di sana. Dan entah kapan mereka bisa dilepaskan. Dan mereka di sana mengalami penyiksaan lahir dan batin. Ya. Ingat, mereka yang berbicara tentang hak asasi manusia adalah pelanggar hak asasi manusia paling besar. Amerika dari dulu, tahun 90-an, 80-an sudah berbicara tentang hak asasi manusia. Bahkan sering menghukum negara kalau dianggap melanggar. Tetapi masih ingat jemaah sekalian, apa yang disebut dengan penjara Abu Ghraib dulu di Irak. Ya. Di Irak atau di Afghanistan, sudah agak lupa. Penjara namanya penjara Abu Ghraib. Ya. Penjara Abu Ghraib itu adalah tahanan-tahanan masuk di sana, mohon maaf, dicopoti semua pakaian-pakaiannya, baru ditumpuk-tumpuk, luar biasa. Leher mereka dipasangi rantai sehingga dipegang oleh tentara wanita seperti anjing, luar biasa. Saya kira searching aja tentang penjara Abu Ghraib. Ya. Tidak ada orang berperadaban melakukan seperti ini. Ya. Dan ini dilakukan oleh Firaun. Jadi apa yang terjadi sekarang dengan bahasa yang indah, hak asasi manusia, human right dan sebagainya, itu semuanya adalah merupakan masker palsu untuk menutupi kejahatan mereka yang sesungguhnya. Lihatlah di Palestina, di Gaza sekarang. Ya. 42.000 yang dilaporkan secara resmi. Kalau berdasarkan perhitungan orang Gaza sendiri, termasuk orang-orang yang belum ditemukan di dalam reruntuhan bangunan yang dibombardir oleh Israel, itu diperkirakan lebih 100.000 orang meninggal dunia. Ya. Dan dunia yang berbicara tentang hak asasi manusia, itu diam 1000 bahasa, terutama negara Amerika. Jadi mereka berkata, sanuqattilu abna'ahum, saya akan bunuh anak-anak laki-laki mereka. Wa nastahi nisa'ahum, dan saya akan membiarkan hidup wanita mereka. Jadi wanita-wanitanya kita biarkan hidup. Untuk apa? Untuk merubah turunan mereka. Kan kesimpulannya kan di mana-mana, hampir semua tempat di dunia itu kan bersifat patriarki. Jadi kalau wanita-wanitanya nanti dicampuri oleh mereka, maka kemudian hilanglah identitas aslinya mereka kan. Ya. Maka kemudian yang lahir nanti anak-anak mereka adalah anak-anak Firaun, kan begitu. Katakanlah wanita-wanita ini kemudian dicampuri oleh Firaun. Nah, nanti anak-anaknya kan anak Firaun namanya secara biologis. Ya. Inilah yang terjadi jemaah sekalian. Jadi sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan akan biarkan hidup wanita-wanita mereka. Wa inna fawqahum qahirun. Karena sungguhnya kita ini, kata Fir'aun, fawqahum, terhadap mereka, atas mereka, qahirun, berkuasa. Ini persis kata-kata Israel sejak zamannya Ben Gurion sampai Benyamin Netanyahu sekarang. Selalu kata-katanya kayak berkuasa atas mereka, dan karenanya bertindak seenaknya saja. Tetapi sejak tahun 2023 yang lalu, mereka mulai merasakan bahwa sekarang ada yang berbeda dari masa-masa yang lalu. Kalau dulu peperangan selesai paling maksimal 1 bulanan saja, sekarang sudah berlangsung 1 tahun, dan bukan perlawanan semakin redup, tetapi semakin menjadi-jadi. Yang dulu itu adalah medan perang hanya di Gaza. Satu Israel itu aman, sentosa, penduduknya bisa kemana-mana. Tetapi mulai sekarang penduduk Israel juga sudah mulai selalu bersembunyi di dalam bunker-bunker bawah tanah. Sekarang kota-kota besar mereka, Tel Aviv, Haifa, sudah menjadi Gaza baru, ladang peperangan baru. Rudal-rudal dari Hamas, rudal dari Iran, rudal dari Houthi sekarang menjangkau Tel Aviv. Haifa sekarang menjadi tempat yang tidak aman. Kesimpulannya, Israel sekarang menjadi tempat yang tidak aman. Ya. Jadi kata-kata inna fawqahum qahirun
pada akhirnya menemui juga ujungnya. Ketika Fir'aun berkata inna fawqahum qahirun, setelah itu kemudian hanya beberapa saat setelah dia berkata begini, mereka semuanya, Fir'aun dan Al-Mala yang bersamanya, kemudian tenggelam di lautan untuk membuktikan bahwa mereka itu bukan qahirun. Qahirun, kata-kata mereka itu adalah sebuah isapan jempol belaka saja. Kita lihat di sini surat 28 ayat 4. Ya. Inna Fir'auna, sungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi. Sungguhnya Fir'aun itu membuat kesombongan di muka bumi. Jadi apa yang dilakukan Fir'aun terhadap Bani Israel pada zaman Musa, sekarang itu yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap bangsa Palestina. Jadi sekarang ini pemimpin-pemimpin Israel, mulai dari Ben Gurion sampai kepada Netanyahu sekarang, telah menjadi Fir'aun baru. Mereka lah sekarang yang melakukan ala fil ard. Siapa yang mengatakan begitu? Al-Quran. Coba kita lihat di sini. Surat Al-Isra 17 ayat 4. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi, dan kami telah menetapkan untuk Bani Israel di dalam kitab suci bahwa dia, Bani Israel itu la tufsiduna fil ard. Jadi tadi kan Fir'aun mengatakan bahwa Musa dan pengikutnya itu Bani Israel akan membuat kerusakan muka bumi. Sekarang Allah mengatakan justru Bani Israel la tufsiduna fil ardi, benar-benar membuat kerusakan di muka bumi, maratain 2 kali, wala ta'allunna uluwan kabira, dan melakukan kesombongan dengan kesombongan yang sebesar-besarnya ini. La ta'allunna uluwan, ulu itu dari Allah, ini sama dengan ini tadi. Allah ini tadi. Mana tadi? Di surat Al-Qasas ini. Allah. Inna fir'auna ala. Kata Allah di sini ini kan ada Fir'aun. Nah, sekarang di sini adalah Bani Israel yang la ta'allunna uluwan, Allah juga ini. Jadi yang ada di sini adalah Bani Israel. Jadi semua kejahatan Fir'aun terhadap Bani Israel pada zaman Nabi Musa sekarang tidak dilakukan Israel di Timur Tengah terhadap bangsa Palestina dan negara di sekitarnya. Jadi inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an, dan menjadikan penduduknya syi'an, berpecah belah. Persis yang dilakukan sekarang. Jadi yang paling tidak ingin Sunni dan Syiah bersatu sekarang adalah Israel dan Amerika Serikat. Karena kalau Sunni dan Syiah bersatu ini luar biasa. Itulah sebabnya semua usaha yang masuk di masjid-masjid yang tidak ingin Sunni dan Syiah bersatu, itu bisa dilacak. Pasti ada jejak, ada sidik jari Amerika dan Mossad di sana. Jadi mereka paling tidak senang bersatunya Sunni dan Syiah. Ditakut-takutilah orang Sunni bahwa ingat Syiah nanti kalau dia menang dia akan bunuh kamu. Orang Syiah ditakut-takuti, diprovokasi. Sunni itu adalah kafir, sesat, salah, dan sebagainya. Dan seterusnya. Pokoknya dia domba mereka. Al-Quran mengatakan, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ala syi'an. Menjadilah mereka berpecah belah. Yastadaifu ta'ifatan. Satu kelompok dilemahkan. Ya, jadi Fir'aun itu tidak memberi ruang, tidak memberikan panggung kepada satu kelompok, dilemahkan. Terutama kelompok yang agak bisa mengancam eksistensinya. Jadi yastadaifu ta'ifatan minhum. Jadi model yang digunakan sekarang dibicarakan dalam Al-Quran, yaitu model pecah belah, model belah bambu namanya. Ya. Divide and rule. Ya. Divide et impera. Divide and rule. Pecah dan kuasai. Jadi Timur Tengahnya bisa dikuasai kapan? Ya kalau Sunni dan Syiah tidak bersatu. Karena begitu Sunni dan Syiah bersatu, artinya apa? Artinya Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan sebagainya bersatu dengan Iran. Apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak membeli lagi senjata dari Amerika. Mereka tidak merasa perlu lagi tentara-tentara Amerika ada di Bahrain, ada di Yordania, ada di Arab Saudi, ada di UAE, ada di Qatar, tidak perlu lagi. Kenapa? Sudah ada Iran yang bisa menciptakan, membuat senjata yang luar biasa. Maka mereka tidak boleh bersatu. Supaya apa? Supaya industri senjata mereka tetap laku. Supaya dolar mereka tetap digunakan sebagai global reserve dan alat transaksi global. Dan dengan begitu imperium
Amerika atau Romawi modern dipimpin Amerika tetap berjalan, tetap berlangsung. Jadi siapa sih sebetulnya menyebabkan mereka eksis? Ya kita juga orang Islam yang selalu tidak ingin bersatu. Ini lihatlah di sini. Inna Fir'aun ala fil ardi. Fir'aun melakukan kesombongan di muka bumi. Caranya apa? Dibuatlah penduduknya berpecah belah supaya tidak dikontrol. Ada namanya manajemen konflik. Dibikin dulu perbedaan-perbedaan, bikin konflik, baru dibikin manajemen konflik. Ya. Yastadaifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum, membunuh anak-anak mereka. Artinya apa? Mematikan generasi baru mereka. Sehingga nanti muncul generasi yang inferior. Wa yastahi nisa'ahum, dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin. Mereka itulah sesungguhnya orang buat kerusakan di muka bumi ini. Ya, jadi Al-Quran kita ini indah sekali jemaah sekalian. Ya, kalau kita umat Islam kembali secara konsisten pada Al-Quran, nggak akan ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Islam itu adalah menjadi ya'lu wa la yu'lalai. Karena Nabi memang mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'lalai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengatasi ketinggian. Kenapa? Paling sempurna. Bahwa kita tidak berani mengatakan agama lain itu adalah bermasalah, tetapi yang ada sholatnya cuma Islam. Yang ada puasanya 1 bulan cuma Islam. Menghormati orang tua ada di mana-mana. Di Kristen, di Katolik, di Hindu, Buddha menghormati orang tua sama. Di Konfutsu, di Shinto ada penghormatan kepada orang tua. Rajin belajar, perintah belajar ada di mana-mana. Bahkan mereka lebih kuat belajar daripada kita. Tetapi seperti ritual seperti puasa, seperti sholat, itu tidak ada di mereka. Hanya ada di Islam. Jadi harusnya dia adalah Islam apa? Ya'lu wa la yu'lalai. Karena semua yang ada pada mereka ada di kita, tapi tidak semua yang ada di kita ada pada mereka. Maka dikatakan Islam itu ya'lu wa la yu'lalai. Sayang umat Islam tidak memiliki apa yang ada pada mereka. Misalnya rajin belajar, harusnya umat Islam rajin belajar juga. Bersatu, harusnya umat Islam bersatu juga. Umat Islam tidak bersatu. Padahal jauh lebih gampang seharusnya Islam bersatu daripada kelompok-kelompok lain. Kenapa? Ya, Islam satu. Sunni, Syiah, Ibadiyah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ataupun Asy'ariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan yang lain. Sama-sama Pak, Bu sekalian. Salatnya pasti menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Ya. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nabinya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hajinya sama-sama ke Baitullah. Coba kita sama semuanya. Ya. Tetapi kok susah bersatu? Unsur yang bisa mempersatukan jauh lebih besar, lebih banyak. Yang namanya Israel itu kan Yahudi. Aslinya Yahudi itu tidak cocok dengan Kristen. Kita sudah tahu sejarahnya. Tetapi Amerika yang Kristen, yang Protestan ini bisa bahu-membahu dengan Italia yang Katolik, berbahu-membahu dengan Inggris yang Anglikan untuk menghancurkan Palestina. Luar biasa. Jadi Israel yang agamanya Yahudi bisa bersatu dengan Amerika yang Protestan, bisa bersatu dengan Inggris yang Anglikan, bisa bersatu dengan Italia yang Katolik. Untuk apa? Untuk tidak memberikan napas kepada Palestina. Tetapi orang Islam sendiri sudah lemah begitu, sudah terancam, sudah dibunuh. Setiap saat kok tidak bisa bersatu. Ada saja orang di tengah-tengah umat Islam mengatakan Sunni dan Syiah tidak bisa bersatu. Luar biasa. Sadar atau tidak sadar, orang ini telah menjadi bagian daripada agenda Israel dan Amerika Serikat untuk menguasai dunia Islam dan terutama Timur Tengah yang kaya itu. Kita balik ke sini. Jadi Al-Quran mengatakan mengutip Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kami berkuasa atas mereka. Ini adalah contoh-contoh tenda-tenda pengungsian. Ini tendanya masih bagus ini. Kalau tenda seperti ini biasanya, inilah tenda-tendanya biasanya yang ada di Israel. Tapi kalau di Palestina, jauh. Kayak kumuh. Ya, ini adalah tenda-tenda pengungsian. Ya. Qala Musa liqaumihi,
Berkatalah Musa kepada kaumnya. Ya. Jadi sekarang Musa berkata kepada kaumnya setelah diancam oleh Firaun. Jadi Musa tetap tenang. Firaun dengan amarah, kami akan potong, kami akan bunuh anak-anak laki-laki mereka, membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Begitu juga kepada para pesir dikatakan, saya akan potong tangan dan kakimu secara bersilangan dan akan menyalib kalian di atas pohon kurma. Tapi saran nasihat Musa kepada mereka. Musa dapat kita bayangkan seorang Nabi Allah itu pasti sangat karismatik, bercahaya. Bicaranya pasti. Qala Musa, berkatalah Musa, liqaumi kepada kaumnya, termasuk di dalamnya para pesihir yang baru ikut tadi. Ista'inu billahi, berpegang teguhlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Ista'inu billah, isti'analah kepada Allah. Jadi ini yang dikatakan. Ista'inu billah. Ya, ini dalam Al-Quran kita ini ada beberapa kata ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ada wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun ilal khashiin. Di ayat 153 ada mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Nah di sini pun Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ista'inu billah, isti'analah kepada Allah, wasbiru, minta pertolonganlah kepada Allah, wasbiru, dan sabar. Wasbiru. Ista'inu billah wasbiru, minta pertolonganlah kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah. Kenapa? Bumi ini milik Allah. Ini yang harus kita yakini. Bumi ini bukan miliknya Amerika, bumi ini bukan miliknya Inggris, bumi ini bukan miliknya Jerman, bumi ini bukan miliknya Prancis, bumi ini bukan miliknya Netanyahu, Israel, tapi bumi ini adalah milik Allah. Ini harus kita camkan. Ya. Innal arda, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Yurisuha mayasya, dia akan mewariskan kepada siapa yang dikehendakinya. Min ibadi, tapi ada syaratnya dari hambanya. Mayasya min ibadi. Jadi ujung-ujungnya yang akan waris bumi ini, kata Nabi Musa, adalah hamba-hambanya yang telah berhasil berstatus sebagai hamba. Apa syarat-syaratnya hamba? Kita sudah lihat tadinya. Beriman, sabar, tawakal, taslim, berserah diri. Ya. Jadi yuris akan diwariskan. Jadi ujung-ujungnya adalah bumi ini apa? Diwariskan kepada hamba-hambanya. Mungkin kita katakan Bani Israel. Bukan. Karena Bani Israel tadi telah terjangkiti penyakit Firaun. Mungkin Israel ini terlalu banyak, terlalu lama tinggal di tempatnya Firaun pada saat itu. Sehingga virus Firaun menjangkiti mereka. Dan sekarang yang menjadi Firaun modern adalah Bani Israel. Yang terutama yang ada di Israel di Timur Tengah. Ya. Nah, kalau begitu kepada siapa nanti dikatakan ini? Ya tentu bukan kepada mereka. Yurisuha mayasya min ibadihi. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ya. Apa syaratnya? Dia bertakwa. Syaratnya adalah bertakwa. Wal akibatu akhir. Jadi yang dimaksud dengan pewaris di sini, ini pewaris adalah orang yang bertakwa. Ya. Dari kalangan hamba-hambanya. Ya. Yurisuha mayasya min ibadihi. Kenapa? Wal akibat itu akhir, ending. Ya. Yang namanya akibat itu kan belakang. Yang awal-awal namanya sebab, yang belakang akibat. Wal akibatu, dan ending daripada dunia ini adalah dipegang oleh orang bertakwa. Ya. Wal akibatu lil muttaqin. Ujungnya adalah orang yang bertakwa. Ayat 128. Ini ayatnya mirip dengan surat Anbiya, surat Nabi ayat 105. Mari kita lihat di sini. Walaqad katabna fi Zabur, sungguh kami telah menetapkan di dalam Zabur. Mim ba'di zikri, setelah Allah menetapkannya di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Apa ketetapan Allah? Apa kata benar? Apa ketetapannya? Apa tulisannya? Jadi kalau kita melihat apa tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz, tulisannya di sana adalah annal arda, bahwa bumi ini yarisuha akan diwariskannya ibadi, hamba kepada hamba-hambaku as-salihun. Annal arda yarisuha ibadi as-salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Jadi mirip tadi di sini. Ya. Wal akibatu lil muttaqin. Kalau di sini katakan yursiwa mayyasha min ibadihi. Kalau di sini adalah al-muttaqin, kalau di sini adalah as-salihun. Sama saja.
annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Apakah yang masuk kategori sini mewarisinya adalah kerajaan Saudi sekarang dengan sistem monarki absolutnya? Oh tidak, karena Al-Quran mengatakan bukan dia. Ya. Ingat syaratnya tadi di sini, bertakwa lil muttaqin. Apa kata Tuhan terkenal dengan Arab Saudi? Kita baca di sini. Surat yang ke-8. Ya. Kita lihat ayat 34. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Allah untuk tidak yu'adzibahumullah mereka. Wahum sementara mereka yasudduna anil masjidil haram. Di sana mereka hanya menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Bayangkan untuk orang berhaji sekarang bisa nunggu sampai 40 tahun. Wa makanu auliya, bukan mereka pemimpin penguasanya. Wa makanu auliya, bukan mereka penguasanya. Siapa penguasa Masjidil Haram? Ya keturunannya Nabi Ibrahim. Karena Masjidil Haram itu adalah diberikan, itu adalah hak ulayat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan diteruskan kepada keturunan suci Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kita, dan turun ke bawah lagi. Nah, cuma sebenarnya kalau kita lihat sekarang, siapa yang kita lihat? Ingat, yang namanya di Timur Tengah yang berani menyerang Israel cuma siapa? Cuma Iran. Siapa pemimpin tertingginya Iran? Iran itu negara Persia, Parsi. Tapi siapa pemimpin tertingginya? Orang Persia? Bukan. Jadi Bapak Ibu yang baru belum tahu, Iran itu adalah bangsa Persia. Tetapi pemimpin tertinggi Ali Khamenei itu bukan orang Persia. Dia adalah keturunan daripada Imam Hussein, keturunan daripada Nabi Muhammad, dari Fatimah, suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya. Seperti itu. Jadi itu terjaga keturunan itu dari atas. Ya. Bukan mereka ini. Wa makanu awliya. Nah, kalau kita bisa berkata bahwa Yordania juga mengaku keturunan Hashimi, ya tetapi kita bisa lihat di mana mereka berpihak. Ya. Jadi mereka justru berpihak kepada Israel, sedangkan yang benar-benar melawan Israel hanyalah Iran dengan pemimpin tertingginya Sayyid Ali Khamenei ini, yang merupakan keturunan daripada Sayyidina Hussein. Keturunan Sayyidina Hussein berarti keturunan daripada Fatimah Zahra. Keturunan Fatimah Zahra berarti keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad berarti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. In auliya'uhu, tiadalah penguasa yang berhak menguasai Masjidil Haram itu illa kecuali al-muttaqun, orang bertakwa ini. Ya. Apakah ada orang bertakwa menghukum orang dengan dibakar, dihancurkan sampai hilang jasadnya? Nggak ada. Tetapi benar-benar di Saudi orang bisa dihukum, ditangkap di konsulat Turki, baru kemudian hilang sampai sekarang jasadnya. Namanya Jamal Khashoggi. Ya. Illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, ketika Paus datang ke Indonesia, Paus itu menampilkan diri sederhana dan tidak kemana-mana, cuma tinggal di kedutaan Vatikan yang ada di Jakarta, mengunjungi komunitas Kristiani di katedral, bikin misa di Senayan, kemudian membangun hubungan solidaritas dengan agama lain dengan mengunjungi Istiqlal misalnya. Setelah itu kemudian pergi. Tetapi ketika Raja Saudi datang ke Indonesia, Bapak Ibu masih ingat Raja Salman ketika datang ke Indonesia. Raja Salman ini adalah kekayaannya, Saudi banyak diterima dari jemaah haji Indonesia, jemaah haji dunia, dan umroh terutama dari Indonesia, karena negara paling besar jemaah hajinya itu Indonesia. Orang Indonesia itu mereka menjual kambingnya, sapinya, sawahnya untuk pergi berumrah, berhaji. Tetapi Raja Salman yang kaya dengan itu kemudian datang kemana dia berlibur? Pergi ke Bali, pakai mencarter pesawat mewah, ya, mengkapling satu tempat di pinggir pantai di Bali. Apakah tidak boleh begitu? Saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi kalau dia pemimpin Islam, harusnya tidak seperti itu. Kalau pemimpin agama maksud kita. Ya. In auliyahu illal muttaqun, tiadalah penguasanya kecuali orang bertakwa. Walakinaka, tetapi aksarahum, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengenal ini. Nah, jadi Al-Quran mengatakan di sini, nanti akan menguasainya itu adalah orang bertakwa.
Wal akibatu lil muttaqin. Ujung daripada kehidupan ini adalah orang bertakwa. Qalu, mereka berkata, yaitu Musa dan kaumnya, tentu termasuk pesihir di dalamnya. Terutama kaum Musa yang tertindas. Uzina itu kami disakiti. Di sini terjemahkan kami ditindas. Uzina itu dari kata azab, ya. Uzina, kami telah ditindas, diperlakukan kasar. Min qabl, sebelum engkau datang, Musa. Min qabl antatiana, sebelum engkau datang kepada kami. Wa min ba'di, dan setelah kamu datang kami tetap ditindas. Wa min ba'di ma ji'tana, sebelum dan sesudah engkau datang tetap kami ditindas. Qala, apa kata Nabi Musa kepada mereka? Asarabukum, mudah-mudahan Tuhan kalian, an yuhlika aduwakum, membinasakan, menghancurkan musuh kalian. Jemaah sekalian, ada yang mengatakan yang menjadi problem di sana itu adalah Iran. Yang menjadi problem di sana adalah Hamas. Pertanyaannya, apakah Hamas duluan hadir daripada Israel? Jawabannya kan tidak. Israel itu membuat negara di atas Palestina itu ada tahun 48. Sedangkan Hamas baru tahun 80-an sini baru muncul. Begitu ya Iran. Iran itu sebagai negara Islam yang anti-Israel, nanti pada tahun 79, revolusi Islam Iran. Jadi jauh setelah Israel berdiri. Jadi bukan Iran yang menjadi sumber masalah. Israel yang menjadi sumber masalah di sana. Ya. Sejak Israel datang ke sana, apa yang terjadi? Orang Palestina sudah dibunuhin, diusir dari kampung halamannya. Kebun-kebun mereka dirampas oleh mereka, dirusak. Ya. Ekonomi mereka dihancurkan. Itu yang terjadi. Sedangkan yang namanya Republik Islam Iran itu berdiri tahun 1979 setelah revolusi Islam Iran. Yang namanya Hamas itu berdiri setelah terjadinya perdamaian antara PLO dengan Israel. Ya, setelah ditandatangani perjanjian Oslo. Ya. Camp David dan semacamnya. Jadi ini yang terjadi. Sekarang tiba-tiba disalahkan kepada Iran dan Hamas. Jadi orang yang tidak mengerti sejarah ya menganggap itu benar, padahal ini jelas. Jadi artinya apa? Sikap tegas Iran kepada Israel adalah reaksi terhadap kejahatan yang dilakukan Israel. Berdirinya Hamas adalah reaksi atas kejahatan yang dilakukan Israel. Ya. Jadi hanya reaksi, bukan aksi. Jadi Iran dan Hamas bukanlah aksi, tapi reaksi terhadap kejahatan telah dilakukan oleh Fir'aun. Seperti dikatakan di sini. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa Musa di sini ibarat Hamas dengan Iran, ibarat begitu. Ya, kenapa? Dia datang dan di sini Palestina sudah mengatakan, kita anggap Palestina, kami telah ditindas sebelum engkau datang dan setelah engkau datang. Jadi sebelum dia datang sudah ditindas, sebelum Iran datang sudah ditindas. Sekarang setelah Iran berdiri masih ditindas sampai sekarang. Ya. Jadi jelas sekali jemaah sekalian. Jadi uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Maka apa jawaban Nabi Musa? Ya. Jadi Nabi Musa Nabi Musa menjawab ini. Qala. Jadi qalanya di sini Nabi Musa. Nabi Musa, karena Nabi Musa kan cuma lemah juga, maksudnya cuma sendiri, tidak banyak. Asarabukum ayyuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghancurkan musuh-musuh kalian. Nah, ini harapan kita ini. Ya. Kalau kita ditanya sekarang terhadap bangsa Palestina yang menderita, jawaban kita asarabukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Tuhanmu menghancurkan musuh-musuh kalian, yaitu Israel dan pendukung-pendukungnya di barat dan di Timur Tengah. Asarabukum ayyuhlika aduwakum. Mudah-mudahan musuh-musuh kalian dihancurkan oleh Allah SWT. Setelah itu apa? Wa yastakhlifakum, dan akan menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Wa yastakhlifakum fil ardi. Ya. Jadi ada akan menjadi khalifah di muka bumi. Coba lihat jemaah sekalian. Dan akan menjadikan kalian di muka bumi. Adakah ayatnya seperti ini? Ada, surat An-Nur. Ya. Kita surat An-Nur ayatnya 55 ini. Wa ada Allah telah membuat janji kepada siapa? Alladzina amanu minkum, orang beriman di antara kalian. Wa amilus salihati, dan beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum, Allah akan menjadikan khalifah mereka fil ardi, di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana sebelumnya dulu
pada zaman Nabi Muhammad telah menjadi khalifah di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum, dan Allah akan menjadikan teguh dinahum, agama mereka, Allah ridha, yaitu agama yang Allah ridhoi. Ya. Setelah peristiwa Ghadir Qum dan 3 bulan sebelum Nabi wafat, turunlah ayat, ataukah menjelang wafatnya Nabi turunlah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum, dan Allah akan menggantikan keadaan mereka mimba di khaufihim, setelah sebelumnya penuh dengan ketakutan, diancam, dikejar-kejar, diubarkan di mana-mana, menjadi aman. Ya. Baru 2 kali Iran menyerang Israel, sudah mulai banyak yang ketakutan. Serangan pertama yang lalu, bulan Juli kalau tidak salah, atau bulan Juni, atau bulan berapa sudah lupa, itu menyerang juga setelah konsulatnya diserang. Terus kemarin tanggal 1 Oktober, sekarang menjadi perbincangan di jagat media seluruh dunia. Baik media massa ataupun baik media sosial atau media massa. Ya. Karena tidak nyangka kalau Iran ternyata benar-benar punya rudal hipersonik seperti itu. Dan itu pasti bukan yang paling tinggi, pasti masih ada lebih canggih dari itu. Ya. Yang diklaim sekarang punya rudal hipersonik adalah Cina, Amerika, dan Rusia. Tetapi belum pernah dipergunakan, belum proven, ya, belum terbukti, karena belum pernah menghadapi musuh. Tapi Iran benar-benar sudah. Jarak dari Iran, tempat rudal itu berada, ke Tel Aviv, itu ada sekitar 1.800 km. 1.800 km. Ya. Tetapi hebatnya rudal-rudal itu sampai di tempat yang dituju dengan presisi yang tinggi. Tepat semua sasarannya. Maka orang semuanya menjadi perbincangan. Allah mengatakan, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Apa sebabnya? Ya budunani, karena mereka yang telah menyembah aku, la yusyriku nabi syai'a, dan tidak pernah bersekutu-sekutuan. Apa artinya menyembah aku? Hanya berserah diri kepada aku, menyembah aku, bukan menyembah Amerika, bukan menyembah Yahudi, bukan menyembah siapa-siapa. Mereka tidak takut kepada ancaman-ancaman negara-negara besar. Mereka bukan penyembah Amerika, bukan penyembah Inggris, bukan penyembah Kanada, bukan penyembah Jerman dan Prancis, apalagi penyembah Tel Aviv. Mereka hanyalah penyembah aku. La yusyrikunani bi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Setelah nanti khilafah itu berdiri, maka siapa yang ingkar setelah itu akan mereka termasuk orang fasik. Ya. Jadi apa yang dijanjikan Nabi Musa di sini akan terjadi tadinya di ujung dunia ini. Nabi Musa mengatakan, asarabukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Maka cobalah perhatikan, maka mereka akan menyaksikan bagaimana apa yang kalian kerjakan. Fayanzura, Allah akan melihat kaifa ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah akan melakukan penilaian terus-menerus, kira-kira begitulah kalau bahasa sekarang. Terakhir, ayat terakhir. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minat thamarati la'allahum yadhakkarun. Kemudian Allah memberikan hukuman kepada Fir'aun. Bukan saja ditenggelamkannya Fir'aun, tetapi bahkan walaqad akhadna, kami telah menghukum ala Fir'auna, keluarga Fir'aun ataukah kerajaan Fir'aun, bisinina, dengan beberapa tahun, ya, yaitu mendatangkan musim kemarau dan macam-macam. Wa naqsim minat tamarat, sehingga terjadi kekurangan bahan pangan. Untuk apa Tuhan melakukan itu? Bukan Allah ingin binasakan mereka dalam pengertian mematikan seluruh manusia yang ada di dalamnya, dan banyak manusia yang tidak berdosa juga, tetapi la'allahum yadhakkarun, supaya mereka yang ada di Mesir belajar bahwa tidak boleh mendukung Fir'aun kalau Fir'aun melakukan kekerasan, dan harus mendukung Musa karena Musa berada dalam kebenaran. La'allahum yadhakkarun. Jadi ujung-ujungnya adalah mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran. La'allahum yadhakkarun. Mudah-mudahan juga ayat ini kita berlakukan sekarang, dengan kejadian di Timur Tengah berlaku juga. La'allana nazakkarun. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran di mana kita harus berpihak.
Allah tidak minta kita untuk sampai kepada ujung perjalanan, yaitu kemenangan atau menjadi khalifah, tapi yang Allah inginkan dari kita adalah di mana kita berpihak, di kelompok, di sisi mana kita berdiri. Itu saja yang Allah ingin tahu. La'allahum yadzakarun. Supaya orang Mesir harusnya pada saat itu berdiri di belakang Musa, bukan di belakang Firaun. Ya. Harusnya kita berdiri di belakang Mukawamah sekarang di Timur Tengah, di belakang Hamas, di belakang Hizbullah, di belakang Iran, di dalam melawan Israel. Jangan sampai diam-diam kita berada di belakang Israel, dan kalau toh itu kita lakukan, ya tidak masalah juga, toh kita masing-masing bertanggung jawab nanti di akhirat. Cuma Allah mengatakan, mudah-mudahan dengan kejadian sekarang kita bisa mengambil pelajaran. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Terima kasih banyak atas perhatiannya jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini agak lama ya, tinggal 5 menit waktunya sisa. Ya karena memang pembahasannya sesuai dengan apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Jadi ayat-ayat ini relevan ya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan memang cerita yang paling banyak dalam Al-Quran itu saya sampaikan adalah cerita Nabi Musa dan Bani Israel. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Dan ternyata memang umat Nabi Musa inilah, itu Bani Israel inilah yang sekarang menjadi problem dunia modern kita. Dan karenanya kalau dunia modern ini ingin hidup damai, egaliter, maka mereka harus dihentikan kejahatannya. Kalau tidak, dunia tidak akan pernah merasakan perdamaian sejati. Terima kasih banyak. Walaupun minkum, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali kepada konteks mewariskan bumi ini kepada ibadihi tadi, yang salihin tadi. Maka ini sekaligus mencantumkan seluruh penceritaan daripada ayat ini jailun bil ardi khalifah, kemudian bersambung kepada Imam Mahdi alaihissalam, yang di tengah-tengah pula janji Allah pada Nabi Ibrahim untuk menjadikan imam daripada keturunannya yang tidak memiliki kezaliman. Dan ini juga membuktikan bahawa akhirnya seluruh umat Islam dan kemudian diikuti dengan manusia-manusia yang non-Islam terpaksa menerima hakikat by hook or by crook. Mereka tidak dapat membetulkan keadaan apapun kecuali dengan menerima dengan rela atau terpaksa, dengan ikhlas atau tidak, bahawa Allah saja yang layak memilih pemimpin, sebab Allah Maha tahu, Maha sempurna dalam mengetahui siapa yang layak tadi. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi sebetulnya kalau kita ikuti tadi nalarnya Pak Nur, sebetulnya memahami kehidupan umat di zaman ini, atau walaupun batulil muttaqin, pasti orang bertakwa. Nggak mungkin orang bertakwa itu pasti ulang tinggi, pasti orangnya karismatik. Apalagi di sini ada kata-kata rizwa Masya Allah, ada syaratnya, min ibadi, yang telah menjadi abadnya, bukan lagi abadnya Amerika, bukan abadnya Jerman, bukan abadnya Kanada, bukan abadnya yang lain, tapi ibadihi, hambanya. Di sini jemaah. Nah, kemudian kita lihat lagi di surat tadi, ya, surat An-Nur tadi. Ini surat An-Nur masih ada nih. Bukan surat An-Nur dulu, kita surat Anbiya tadi nih ya. Wala katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun.
Jadi jelas juga ini pasti di bumi ini, bumi Allah tadi ini kan tadi dikatakan di sana tadi annal ardo, apa kata-kata di sini adalah innal ardo lillah, bumi milik Allah. Karena milik Allah, dia yang berhak memberikan mewariskannya kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, siapa yang dia kehendaki di sini? Ya, dia katakan yarisuha, dia akan mewariskan ibadia kepada hamba-hambaku, kata Tuhan. Ibadi as-salihun, yang saleh. Ibadi as-saleh. Dan ini dipertegas lagi tadi dengan surat An-Nur yang mengatakan bahwa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. La yastalifanu, pasti Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Nah, pertanyaan siapakah mereka itu? Ini sudah disampaikan juga di dalam surat Al-Baqarah sebelumnya, berkenaan dengan jelas sekali artinya tidak ada keraguan tentang ayat ini ya. Kita lihat ayat 124 surat Al-Baqarah. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu, ingatlah tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, fatamahunna, lalu kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat ini, menerima kalimat ini. Setelah itu qala, Allah berfirman, ini aku ja'iluka, melantik, kita artikan melantik ya, menjadikan, melantik, mengangkat. Ini ja'iluka, saya akan menjadikan engkau, wahai, kaknya kepada siapa? Ibrahim. Kaknya Ibrahim. Linasi, untuk seluruh manusia. Ingat, untuk seluruh manusia, apa? Imama, sebagai pemimpin, imam. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dan zuriatku. Kenapa? Bumi ini masih berlanjut, sementara saya ini sudah tua, kira-kira begitulah. Maka saya berharap setelah kematianku diteruskan oleh zuriati, keturunanku. Qala, Allah menjawab apa? La yanalu ahdi zalimin. Keturunanmu, tetapi bukan keturunanmu yang zalim. Ahadku ini tidak berlaku pada keturunanmu yang zalim. Jadi bisa dipersempit. Keturunan Nabi Ibrahim, tetapi yang baik, yang suci, yang saleh tadi. Ya. Jadi harus keturunan Ibrahim. Makanya tadi kita tolak misalnya Saudi. Kenapa? Ya bukan keturunan Ibrahim. Ya, dinasti Saud itu, Saud bukan dari Nabi Ibrahim. Ya, bukan dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pasti dari Ibrahim. Ya. Tetapi yang ada di Iran sekarang, dari Khamenei, ya bisa dilacak ke atas, bin-binnya ke atas. Ya. Nah, seperti itulah. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Begitu juga yang ada di apa namanya, di Hezbollah kemarin, itu adalah bin. Itu adalah Sayyid Nasrallah, juga adalah Sayyid juga. Jadi begitulah jemaah sekalian. Jadi dia adalah zuriati, keturunanku, kata ayat ini. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, ini saya kira jelas sekali sebetulnya. Tetapi itu tadi kembali ya, pilihannya ada pada manusia, umat Islam sendiri. Tidak perlu kita ribut gara-gara ini, tapi yang pasti adalah Al-Quran sudah memberikan clue, memberikan isyarat, bahkan bukan lagi isyarat, tapi memberikan pandangan yang sangat jelas, yang sangat wadih, yang sangat terang benderang berkenaan dengan siapa sebetulnya yang berhak untuk memenangkan Islam ini di akhir zaman. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Ada Ustadz, satu pertanyaan di chatroom. Baik, kita ke chatroom dulu. Dari Pak Rusmin ya. Bahwa pada akhirnya bumi diserahkan kepada orang saleh dan bertakwa. Apakah ini maksud adalah kepada sang guru selamat Al-Muntazar, dan bagaimana pula dengan dapat disebut bagian bumi yang berkait dengan pimpinan Allah? Kalau tadi kita lihat kata-kata saleh itu bentuk jamak. Jadi bukan merujuk kepada satu orang saja. Bahwa pemimpin tertingginya nanti adalah bergelar imam tadi, imam zaman, iya. Tetapi harus ada yang menggelar karpet merah. Dan yang menggelar karpet merah kedatangannya itu pasti adalah orang-orang saleh. Dan menurut saya secara pribadi inilah yang terjadi sekarang di dalam dunia ini. Terjadi sekarang adalah perang antara orang-orang salah dengan orang-orang saleh. Kita semuanya tahu inilah sekarang perang yang terjadi antara ulama dengan bukan ulama. Hasan Nasrullah, semua orang tahu dia adalah ulama kemarin yang dibunuh itu. Lihatlah pakai jubah, pakai sorban, itu tanda ulama di Timur Tengah. Ya. Begitu juga misalnya di Iran, itu ulama besar. Kita tahu waktu muncul kemarin memberikan khutbah Jumat. Ya. Mohon maaf Bapak jemaah sekalian berbahagia, tanpa merendahkan, pernah nggak melihat Raja Salman khutbah Jumat? Nggak pernah. Ya.
Misalnya jemaah haji nih, Raja Salman khutbah Jumat, nggak pernah. Tapi yang namanya pemimpin tertinggi Iran itu khutbah Jumat. Dan kalau dia khutbah Jumat, lihat kemarin jutaan orang hadir. Ya. Dia ulama besar, dia adalah marja, dia adalah wali fakih. Ya. Nah, jadi dengan demikian ini ada ulama. Ya, jadi ulama sebetulnya berhadapan dengan orang-orang melakukan kejahatan. Inilah yang terjadi sekarang. Ini yang kita sebut dengan dalam ayat tadi sebutkan ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Tapi jamaknya apa bentuknya tadi jamak. Artinya bahwa Imam Mahdi datang nantinya setelah karpet merah itu dibentangkan. Kita harus berjuang, ya. Jangan berpikir kita kemudian Imam Mahdi tiba-tiba datang menyelesaikan, nggak mungkin. Kalau memang Imam Mahdi datang menyelesaikan semuanya, harusnya nggak perlu naik. Sudah selesai pada zamannya masing-masing. Ya, dia datang justru karena manusia tidak siap. Nah, siapa yang persiapkan itu? Ya orang-orang saleh itu. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan saleh? Ya tinggal mengenal mana orang saleh, baru kita ikut sama orang saleh. Sederhana sekali. Sesederhana itu. Kita yang tidak saleh, tinggal mengenal mana orang saleh. Kan orang saleh kan gampang dilihat. Satu, kalau orang saleh dalam pandangan Al-Quran tadi, pasti agamawan. Yang kedua adalah pasti akhlaknya bagus. Yang ketiga, pasti punya fighting spirit terhadap kejahatan. Ya, pasti punya semangat perlawanan terhadap kejahatan. Walaupun dia kelihatannya soleh, kelihatannya, tapi kalau dia tidak melakukan perlawanan, ya berarti dia bukan masuk kategori soleh tadinya. Karena tadi yang akan datang ini adalah mengisi dunia dengan keadilan, seperti mana dulu mereka mengisi dunia dengan kezaliman. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Makasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Ya, Ayu. sama-sama. Ya, sama-sama Pak Bu. Ustadz. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Anda Afwan. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin. Sama-sama Pak Jamal. Hati-hati jalan di depan Masjid India. Saya dekat baru sekarang Ustadz. Oh ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Burhan. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Suwandi. Sama-sama Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sama-sama Pak Afwan. Pak Alfan. Terima kasih Pak Ustaz, sehat-sehat. Sama-sama Pak Sadiman. Terima kasih doanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz, alhamdulillah syukuran. Ya Afwan Pak Kamal. Pak Rum, Ustadz Tony, yang lain saya juga duluan ya Pak Bu ya. Pak. Baik Ustaz. Ya, Ya. Pak Haji ya, Ustadz Tony, nah duluan ya. Maaf lahir batin Ustaz. Ya, sama-sama Ton. Semoga sehat selalu ya. Amin Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Kasih, Bu. semua. Saya juga live ya. Mas Tony, Iya. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.